Halo teman-teman Hibore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu penyakit tanaman anggur yang banyak terjadi dan juga cara mengatasinya. Ini penyakit yang sering sekali mengenai tanaman anggur dan juga sering kali ditanyakan bagaimana penanganannya. Banyak yang bilang ini namanya penyakit karat daun. Ya memang, itu karat daun. Namun saya lebih suka menyebutnya ini namanya ras. Penyakit lainnya yang menyertai biasanya ini ada semacam kayak gini nih ya. Ini thrips, berasal dari kutu yang berjalan cepat ya. Itu sering banget terjadi di saat tanaman kita itu dalam kondisi lembab. Kalau kita lihat dari atas, lihat betapa kacaunya tanaman ini. Ada bekas tripnya, terus di sini juga bekas karat daunnya juga ada ya. Ini semakin parah biasanya kalau semakin sering terkena hujan. Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya hal kayak gini bisa hilang dan tanaman anggur bisa sehat kembali? Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuang cabang-cabang yang banyak penyakitnya. Dan kita bisa lihat di sini. Di sini ada bekas-bekas kutu perisainya. Ini kita bisa buang seperti ini. Terus yang ranting-ranting keringnya juga bisa kita buang. Kita cukup menyisakan cabang-cabang yang sehat saja dan juga tunas-tunas yang sehat. Ini. Kemudian yang tunas kecil kayak gini nih dibuang aja ke sini. Nah, yang ini juga kita buang. Kemudian kulit-kulit yang terlihat menggelambir ini kita bisa buang-buangin karena ini punya potensi mendatangkan yang namanya kutu perisai. Nah, ini kita bersihkan. Oke, ini ada tunas yang kurang bagus kita buang. Lalu teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada cabang-cabang besar, ada 1, 2, 3. Ini ada cabang kecil ini di ketiak, ini kita bisa buang supaya meminimalisir tunas-tunas kecil yang bisa berpotensi membuat tanaman kita menjadi terlalu lembab ya, karena terlalu banyak daun dan cabang-cabang kecil, mending kita buang. Ini juga nih yang seperti tunas air ini kita buang juga. Lihat di sini juga daunnya kelihatannya sudah jelek ya. Banyak bekas-bekas strip ya, dia menyedot belakang daunnya. Tripsnya larinya cepet ini, kita kalau nyorot seringkali nggak dapet. Nah, lihat bentuknya udah jelek ya, jadi ini kita buang. Ini kita buangin lagi ya. Ini terlihat kurang bagus juga, kita buang. Ini juga kita buang. Oke, lalu pada daun-daun yang terlalu parah juga kita bisa buang. Sisakan cukup yang segar-segar aja. Misalnya ada yang penyakitan kayak gini, ini daunnya kita bisa buang sebagian. Jadi nggak mesti harus kita buang semuanya, cukup buang sebagian aja. Nah, jadi kayak begini, ini dia sudah bisa fotosintesis. Nah, ini tunas-tunas yang tumbuhnya ke bawah seperti ini, tumbuhnya ini letoy ya, bukannya karena dia tidak ada rambatan. Kalau ada rambatan juga kelihatan seger ya. Ini letoy gitu, nggak terlihat kuat cabangnya, dan seperti tunas sayur ya, ini kita buang aja, kita buang. Kemudian ini juga yang tunas-tunas kecil ini kita buang. Tunas kering kita buang juga. Kita buat space antar cabang itu renggang, jadi kemungkinan thrips untuk bersarang lebih kecil. Dengan sirkulasi lancar tentu saja ya, tanaman akan lebih sehat juga, dan jamur pun akan semakin ditekan untuk dapat berkembang di situ. Yang kayak gini layak untuk dipotong semua nih, yang kayak gini udah jelek. Jadi jangan ragu-ragu, dibanding harus nunggu staknya lama, mendingan dibuang aja daun yang kayak gini nih. Nih, yang kayak gini nih kita buang aja. Buang. Kita buat jarak antar ranting itu punya space yang cukup ya, jadi supaya
kemungkinan jamur untuk berkembang biak itu semakin diperkecil. Tanaman anggur suka sekali kalau dipangkas. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau mangkas tanaman anggur. Biasanya kalau udah dipangkas, biasanya lebih bagus. Tapi bukan berarti yang masih kecil dipotongin terus ya. Kalau masih kecil harus dibiarkan apa adanya. Ini pemangkasan yang sudah agak besar, dia nggak apa-apa dipangkas, malah bagus. Jika pada bagian kulit masih terlihat banyak yang menggerambil kayak gini nih, kita ambilin aja ya, kita bersihkan. Pokoknya batang-batang ini nih harus bersih, harus clear. Jadi binatang-binatang yang suka bersarang di tempat kulit matinya tanaman anggur itu bisa hilang. Di sini ada cabang kelihatan tua, tapi sebenarnya ini cabangnya udah penyakitan. Lihat, kalau kita gini tuh kayak lentur, tidak punya tenaga gitu. Kayaknya dia udah nggak punya kambium yang bagus. Kita coba lihat ya. Nih, kita potong. Tuh, tampilannya. Nah, kita lihat nih. Kambiumnya ini udah kurang bagus. Pada bagian atasnya dia membaik, tapi di bagian sininya nih dia kurang bagus cabangnya. Mendingan ini kita buang, walaupun besar ya, kita buang saja. Ini biasanya terjadi kalau terlalu sering kena hujan tuh, cabang-cabangnya jadi pada apa namanya, terlalu lentur gitu, kayak nggak mengayu tengahnya. Setelah kita membuang bagian-bagian yang kurang bagus, nanti terlihat ini lebih renggang dari sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini renggang-renggang. Kemudian daun-daun yang bermasalah juga sudah kita buang. Dan tunas-tunas kecil yang pada letoy juga kita buang. Jadi hanya tersisa cabang-cabang yang terlihat lebih kokoh dari tunas-tunas yang terlalu letoy ya. Nah, kayak gini nih. Lalu setelah ini apa yang kita lakukan? Terus ikuti video ini sampai habis. Selanjutnya kita siapkan alat semprotnya. Saya menggunakan alat semprot ukuran setengah liter. Kemudian saya juga menyiapkan H2O2 khusus tanaman. Ini bisa dibeli online ya, ada yang jual juga. Hati-hati, biasanya kalau sudah agak lama dia mengeluarkan gas ya. Tapi kalau khusus tanaman dia lebih aman. Meledak, waduh. Tapi nggak apa-apa, tangan kita. Ya kan? Aman. Kalau ini yang 50% bakalan dijamin tangannya pada melepuh. Ini karena 10% ya kadarnya. Jadi tadi meledak aja masih aman tangan saya. Kita masukkan H2O2 dengan dosis penyembuhan. Ini kan penyembuhan ya. Jadi dosisnya itu 2 tutup dalam 1 liter, oke? Ini karena sprayer saya ukuran setengah liter, makanya saya hanya memasukkan 1 tutup. Tapi kalau sprayer teman-teman itu ukurannya 1 liter, berarti 2 tutup. Nah, kita masukkan ke sini. Sip. Nah, ini setengah liter ya. Dan untuk dosis penggunaannya itu bisa sampai 3 tutup dalam 1 liter. Itu masih aman. Kemudian kita isi sprayernya dengan air ya, sampai penuh. Nah, ini ukurannya 500 ml. Lalu kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman ya, baik di bagian daun, cabang-cabang, dan juga nanti sampai batang primernya tuh ya. Ini kita semprot secara merata, terutamanya pada bagian bawah daun. Kalau teman-teman punya sprayer yang bisa menjangkau pada bagian bawah itu lebih bagus. Ini saya sprayernya manual nih. Jadi masih ada kekurangan sebenarnya. Untuk teknis penyempraiannya itu masih kurang bisa merata. Dan juga pastinya pegel ya kalau pakai sprayer tangan gini. Kalau udah sering pakai sprayer elektrik, pastinya akan memilih yang elektrik karena tinggal pencet aja. Ini ada unsur olahraganya juga nih, sambil kita cari-cari keringat.
Teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Kita balik tanamannya terus kita spray. Tenang, dengan dosis yang saya sudah sebutkan tadi itu aman buat tangan kita. Bahkan kalau H2O2 khusus tanaman ini tanpa kena airnya pun juga aman. Jadi tenang saja. Kecuali yang 50% ya. Jangan berpikir itu aman. Itu sangat berbahaya yang 50%. Handlingnya harus menggunakan sarung tangan karet. Keuntungan lain menggunakan H2O2 yaitu ini tidak meninggalkan residu ya, tidak seperti bahan kimia yang lainnya yang meninggalkan residu. Ini hanya mengandung air dan oksigen, jadi ini aman ya untuk tanaman. Bahkan kalau ada teman-teman yang nanam tanaman anggur di dalam rumah, maksudnya di area misalnya di parkiran mobil ya, terus kita nyemprotin ini aman gitu, nggak bikin tembok kita yang kesemprot itu jadi kotor, karena ini seperti air aja tuh, disemprot ya aman gitu. Jadi H2O2 ini memang selain berfungsi untuk fungisida, pestisida, dia juga untuk meningkatkan oksigen yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi baiknya ini memang diaplikasikan sore menjelang malam hari. Ini saya ngambilnya itu agak siangan karena untuk kebutuhan pengambilan gambar. Kalau ngambilnya malam-malam nanti saya ada masalah dengan penerangannya. Kemudian jangan lupa juga semprotkan H2O2 di sekitar batang primernya ya, di bagian bawah ini kita semprotkan. Sambil kita membersihkan kulit-kulit yang sudah mulai mengelupas. Tapi kalau kulitnya belum terlalu kering atau tidak terlihat gampang mengelupas, baiknya jangan dipaksa ya, karena akan mengganggu kambium tanaman anggur. Ini jadi khusus untuk kulit-kulit tanaman anggur yang sudah mulai mengelupas ya, dan mudah lepas nih. Bukan yang masih sulit ditarik ya. Untuk lebih menyehatkan lagi tanaman pohon anggur yang kita treatment, kita dapat menyiramkan dengan cara dikocor tentunya tanaman anggur itu dengan 1 liter air dicampur dengan 5 tutup H2O2 yang khusus tanaman ya. Kemudian kita siramkan di sekitar tanaman ya. Dengan 1 liter itu udah sangat banyak ya. Dan disiramkannya itu kalau bisa itu saat sore hari menjelang malam hari. Jadi di saat matahari itu sudah mulai mau terbenam. Sampai berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.